Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Kak Indri senang bisa bertemu dengan teman-teman pada hari ini. Kak Indri harap kabar teman-teman semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang bersuka cita, dalam keadaan yang damai sejahtera, dan semangat untuk bisa beribadah bersama Papa Mama hari ini. Dan hari ini Kak Indri percaya bahwa banyak hal yang teman-teman mau ceritakan atau teman-teman punya kesaksian bagaimana pengalaman teman-teman bersama Tuhan. Dan kali ini kita juga tetap hari Minggu ini kita mau belajar sesuatu yang baru, bukan teman-teman saja, Kak Indri juga belajar. Kita mau belajar sama-sama. Sebelum kita belajar dari firman Tuhan, kita berdoa dulu, siapkan hati kita untuk kita bisa datang sama Dia. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah yang Tuhan berikan pada hari ini. Kami mau akan mulai ibadah kami mau mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan buat setiap kami. Berikan kami hati yang mau dengar-dengaran, hati yang mau sungguh-sungguh fokus dengan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, hari ini Kak Indri punya 3 benda yang Kak Indri bawa. Dan 3 benda ini ada isinya. Apa yang Kak Indri bawa? Kak Indri siapkan ada 3 gelas teman-teman. Nah, 3 gelas ini ada isinya. Yang gelas yang pertama, teman-teman pasti bisa tahu ya. Ini namanya apa? Wortel. Dan yang kedua, Kak Indri kasih gelas ini ada telurnya. Dan yang ketiga, Kak Indri kasih gelas ini yang berwarna hitam, biasanya suka dibuat minuman. Ada yang tahu? Ini adalah kopi. Kenapa Kak Indri bawa ada 3 gelas di depannya Kak Indri? Kak Indri mau praktekin sesuatu sama teman-teman. Ada wortel, ada telur, ada kopi. Sebelumnya Kak Indri pecahkan telurnya dulu ya. Kak Indri pecahkan dulu telurnya. Ya, Kak Indri sudah pecahkan telurnya. Jadi apa yang akan Kak Indri lakukan? Kak Indri sudah siapkan di sini 1 termos yang isinya air panas. Nah, sekarang Kak Indri coba tuangkan ke gelas yang ada wortelnya. Wow. Kemudian Kak Indri tuang ke yang ada telurnya. Yang ketiga, Kak Indri tuang yang ada kopinya. Nah, apa yang Kak Indri mau tunjukkan dari 3 ini? Yuk, teman-teman coba pernah nggak atau perhatikan kalau Mama masak. Andaikan Mama masak ada sayur yang berwarna oranye ini atau wortel, kalau dia direndam atau dimasukkan ke dalam air yang panas, kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi pada wortel ini? Ya, kalau Mama di rumah masak, pasti wortel itu waktu direbus atau ditaruh dalam air panas, lama-lama wortel yang keras ini menjadi lembek, menjadi matang teman-teman. Ya, dari keras dia berubah menjadi lembek. Kemudian bagaimana dengan telur? Teman-teman mungkin bisa lihat awalnya masih kuning cair. Bila lama-lama dia disimpan di dalam air yang panas, teman-teman bisa lihat ada warna yang berubah putih. Dan lama-kelamaan telur ini akan menjadi putih semuanya, atau kuning juga akan tetap berwarna kuning, yang warna putihnya akan menjadi putih lebih jelas seperti telur rebus. Teman-teman sudah pernah lihat pastinya. Yang ketiga, ini sudah pasti berwarna hitam. Tapi dari ketiga ini, 3 gelas yang Kak Indri punya, hanya 1 gelas ini yang berbau harum. Berciri khas yang sangat khas, berbau kopi, dan orang di sekitarnya pun akan tahu, ini bau kopi. Walaupun dia tidak melihat, orang itu tidak melihat apa yang terjadi, tapi mencium baunya, orang itu tahu kalau itu adalah kopi. Nah, dari 3 hal ini kita mau belajar sama-sama. Kak Indri juga belajar, teman-teman juga belajar. Kalau hari ini Papa Mama juga ikut menonton bersama anak-anak, kita belajar sama-sama ya Papa Mama. Dari 3 gelas ini kita mau belajar.
Teman-teman, air panas yang di dalam termos ini Kak Indri umpamakan sebagai situasi kondisi yang kita hadapin hari-hari ini. Kondisi yang nggak nyaman, air panas ya, kita kok kena air panas sudah tidak nyaman ya. Pasti sudah pernah coba. Ada yang belum coba? Nah, pasti semua sudah pernah coba. Kalau tangan kita kena air panas yang baru mendidih pasti tidak nyaman. Nah, jadi air panas ini Kak Indri umpamakan dengan kondisi kita yang tidak nyaman hari-hari ini. Tidak nyamannya seperti apa, Kak? Karena pandemi sekarang banyak hal yang nggak bisa dilakukan. Dulu bisa bebas pergi jalan-jalan, sekarang semua ada aturannya. Dulu bisa bebas pergi ke sekolah, kemudian bertemu dengan teman-teman yang lain, sekarang tidak bisa. Dulu mungkin tidak terganggu dengan pakai masker dan sebagainya, sekarang harus pakai masker. Kemudian harus rajin cuci tangan. Ada hal-hal yang baru yang membuat kita belajar dari zona nyaman sebelumnya untuk melakukan sesuatu yang baru. Nah, kemudian apa dari 3 yang dimasukkan ke dalam gelas tadi? Apa yang Kak Indri maksud kita belajar? 3 tadi, wortel, telur, dan kopi, itu bicara seperti hati kita. Hati kita secara pribadi. Hatinya Kak Indri, hati teman-teman, atau mungkin hati papa mama yang juga menonton saat ini. Apa yang Kak Indri mau bagikan tentang hati yang dalam gelas seperti ini? Wortel kalau lama di dalam air panas, dia lebih lama lagi dia akan lembek. Ini bicara tentang hati. Hati yang seperti apa? Hati kalau di dalam kondisi yang tidak nyaman, atau hati kita lagi situasinya yang membuat kita suka, kita nggak suka dengan kondisi yang ada, kita lama-lama menjadi lembek. Lembek-lembek seperti apa? Kita mengasihani diri sendiri, kita nangis, kita cengeng, kita sedih sekali dengan kondisi yang ada. Mungkin saat ini kita sedih, aduh mama kan kita nggak bisa jalan-jalan, kok kita nggak bisa pergi seperti dulu. Mungkin nggak nyamannya kenapa? Mungkin saat ini kondisi orang tua kita tidak sama seperti dulu, tidak bisa mengikuti apa yang kita mau. Dan orang tua punya prioritas amanah yang harus didahulukan. Mungkin kita minta sesuatu, belikan mainan baru, kita belum bisa dibelikan, kita sedih ya. Waktu tidak nyaman kita lama-lama sedih, kita mengasihani, aduh kenapa ini ya, aku nggak bisa beli mainan dan sebagainya. Itu perumpamaan tentang hati yang lama-lama menjadi lembek. Hati yang bagus jadi lembek ya, seperti wortel tadi, dia bicara tentang bagaimana kita respon hati kita. Kemudian tentang telur tadi cair ya waktu dipecahkan. Kayak ini nggak masukkan kulitnya. Tapi lama-lama saat dia dalam air panas, dia akan mengeras teman-teman. Kelihatan sudah mulai ada putih-putih ya, dia lama-lama akan berubah menjadi keras. Sama seperti hati kita. Saat situasi kita nggak nyaman hari-hari ini, apakah kita mau mengeraskan hati kita? Mengeraskan seperti apa? Kayak batu, Kak? Bukan. Mengeraskan maksudnya seperti ini. Teman-teman marah. Teman-teman tidak mau melakukan sesuatu yang benar. Teman-teman memilih respon yang salah. Teman-teman marah apabila mungkin apa yang teman-teman mau orang tua tidak bisa berikan. Teman-teman mungkin marah, teman menginginkan sesuatu yang memuaskan hati teman-teman, tapi orang tua belum bisa memenuhi semuanya. Itu seperti telur. Tambah lama dia mengeraskan hatinya. Tambah lama tambah keras ya. Kemudian yang terakhir seperti kopi ini. Dalam situasi yang tidak nyaman dia disiram air panas, tapi yang ditimbulkan sebaliknya. Dia menimbulkan aroma yang nikmat. Aroma yang benar-benar orang yang jauh pun bisa merasakan, bisa menikmati. Aduh baunya enak banget. Jadi segar dan sebagainya. Sama kayak hati kita. Apakah saat kita tidak nyaman seperti sekarang, kita bisa menjaga hati kita untuk orang bisa melihat di hati kita ada Tuhan Yesus. Di hati kita Tuhan Yesus hidup dan benar-benar kita mempraktekkan. Kita bisa menunjukkan kepada orang bahwa di dalam hati kita ada Tuhan Yesus. Nah, dari 3 tadi, perumpamaan 3 tadi, hari-hari ini hati kita seperti yang mana teman-teman? Apakah seperti wortel tadi? Atau kita seperti telur tadi, atau yang kopi? Dan seharusnya hati kita seperti apa di dalam situasi yang tidak nyaman, situasi yang membuat kita tidak sebebas dulu, harusnya seperti apa? Ya, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kita harus bisa berespon dengan baik. Bagaimana kita bisa belajar berespon dengan benar dengan kondisi yang gak nyaman teman-teman.
Mungkin karena terus ya bosen masa belajar di rumah, aku mau olahraga bareng teman-teman, aku nggak bisa. Banyak hal yang bisa kita komplain, tapi kita mau belajar sama-sama apa yang harus kita lakukan. Kita mau baca di Efesus 2 ayat 10 sama-sama ya. Apa yang Tuhan katakan buat setiap kita hari ini. Kak Indri baca, nanti kalau teman-teman ada Alkitab di rumah bisa dibuka, dibaca ya. Efesus 2 ayat 10, Kak Indri bacakan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Teman-teman, kita ini buatan Allah yang diciptakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kak, aku kan belum kerja, aku masih anak-anak. Pekerjaan baik buat setiap anak-anak, buat setiap teman-teman adalah melakukan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau buat teman-teman? Ya, bukan pekerjaan yang dimaksudkan di sini pekerjaan cari uang gitu, bukan. Tapi pekerjaan yang dilakukan sini adalah bagaimana apa yang kita lakukan dalam kondisi yang tidak nyaman. Contohnya apa? Satu, kayak ini punya contoh. Apa yang bisa kita lakukan? Firman Tuhan katakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Jadi saat kondisi yang nyaman seperti ini, mungkin di rumah terus, mama minta tolong buat setiap teman-teman. Apakah teman-teman bisa meresponinya dengan taat? Mungkin minta tolong bantu mama, kita bisa berespon ya mama, kemudian melakukannya tanpa bersungut-sungut, atau bilang iya tapi teman-teman ngomel, teman-teman gerutu, teman-teman marah-marah. Nah, kita yang tahu kondisi hati kita. Tapi firman Tuhan bilang kita untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan, yaitu taatilah orang tuamu. Bagaimana hari-hari ini teman-teman? Kak Indri percaya teman-teman adalah anak yang taat. Bila hari ini Tuhan mengingatkan sesuatu, mungkin beberapa hari ini teman-teman mungkin belum taat, kita mau bertobat sama-sama. Kita mau berubah, kita mau rubah hati kita. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa mengucap syukur. Mengucap syukur, Kak, kok mengucap syukur? Kan sulit, orang gak nyaman, aku minta sesuatu gak bisa. Mungkin sekarang aku biasanya pengen belanja sesuatu yang aku mau, sekarang papa mamaku belum bisa berikan. Masa aku harus mengucap syukur? Nah, ada firman yang mengingatkan setiap kita. Kak Indri ajak kita kembali buka kita baca di Yeremia 29 teman-teman. Yeremia 29 ayat 11. Kak Indri bacakan buat teman-teman. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Teman-teman pasti bisa mengucap syukur. Kenapa? Tuhan sudah rancangkan dalam hidup teman-teman masa depan yang cerah. Rancangan yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidup teman-teman, semua mendatangkan kebaikan. Rancangan Tuhan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Kak, damai sejahteranya apa? Aku di rumah aja. Mungkin hari ini papa mamaku gak seperti dulu lagi, bisa seperti dulu lagi. Teman-teman bisa lihat sampai hari ini teman-teman masih bisa berkumpul dengan papa mama, itu sudah hal yang terbaik. Masih ada yang di luar sana yang sampai saat ini belum bisa kumpul dengan papa mama. Mungkin kemarin papa atau mama sibuk sekali, tapi karena kondisi saat ini papa mama bisa di rumah, bisa bersama teman-teman, itu teman-teman sudah bisa mengucap syukur. Ya, mengucap syukur, bicara keputusan buat teman-teman. Apalagi yang bisa mengucap syukur, banyak hal. Kesehatan teman-teman, ya, kakak-kakak pembina yang minggu-minggu lalu juga bercerita mengingatkan setiap kita untuk tetap jaga hati kita, tetap mengucap syukur, biar orang bisa lihat apakah benar di hati kita itu ada Kristus hidup. Seperti kopi tadi, dia mengeluarkan harum yang orang di sekitarnya tahu, wah kok ada yang beda. Biar buatkan orang di sekitar mau melihat kita berbeda. Papa mama bisa melihat kita berbeda. Kemudian apa lagi yang kita bisa lakukan? Kayak ini kasih contoh lagi sekali, apa ya? Mengasihi. Mengasihi seperti apa? Kita bisa berbagi. Kak, aku kan di rumah, gak bisa berbagi.
Siapa tahu mungkin teman-teman bisa dengar ada cerita-cerita atau ada kabar papa mama cerita, mungkin ada teman-teman yang oh ini loh si A lagi ngalamin ini hari ini, mungkin dia belum bisa makan atau sebagainya. Mau nggak kita berbagi apa yang kita punya? Berbagi bukan harus kita sudah punya banyak baru berbagi, tetapi berbagi dimulai dari apa yang kita punya. Ya, nggak harus banyak. Berbagi itu tidak harus banyak. Teman-teman mau berbagi kuenya teman-teman yang teman-teman punya, itu sudah berbagi. Ya, sekali lagi berbagi bukan bicara tentang nilai, tapi berbicara bagaimana hati kita mau memberkati orang lain. Apalagi mendoakan. Kalau Kak aku nggak ada yang bisa dibagiin, aku nggak punya apa-apa, teman-teman bisa berdoa. Teman-teman bisa doakan teman-temanmu, mungkin teman-temanmu ada yang lagi sakit, ada yang lagi kesusahan. Mungkin papa mamanya lagi kesusahan, teman-teman bisa sebutkan nama mereka di doanya teman-teman. Mungkin saat teman-teman lagi berdoa bersama papa mama, buat mesbah keluarga, teman-teman bisa masukkan namanya, doakan temanmu. Itu adalah hal-hal pekerjaan baik yang bisa teman-teman lakukan. Kemudian apalagi? Mengingatkan. Kalau kita sudah melakukan, mungkin teman-teman melihat di dalam keluarga ada yang belum melakukan apa yang Tuhan mau. Masih bersungut-sungut, masih ngomel, bisa diingatkan. Jangan ngomel, ingat Tuhan bilang mengucap syukur. Karena Tuhan bilang mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Teman-teman, Kak Indri percaya teman-teman yang menonton hari ini adalah teman-teman yang memiliki hati seperti gelas yang ada kopinya. Dimanapun teman-teman berada, teman-teman akan menjadi berkat. Bila hari-hari ini Tuhan ingatkan, mungkin teman-teman hari ini belum jaga hatinya. Hari ini seperti tadi gelas yang ada telur tadi, lama-lama mengeras, atau wortel tadi yang lama-lama menjadi lembek. Kita yang tahu. Kita mau datang sama Tuhan, kita minta ampun. Minta Tuhan kemampuan untuk aku bisa berespon dengan benar. Berespon memiliki sikap hati yang benar. Kak aku kan masih kecil. Nah, bicara hati tidak besar, tidak kecil. Di mata Tuhan, anak kecil sampai orang dewasa itu sama. Hitungnya satu, bukan setengah. Kak, karena aku lebih kecil berarti kalian setengah? Enggak. Kecil maupun besar dihitungnya sama di mata Tuhan. Rencananya Tuhan juga sama. Ya, jadi teman-teman, Kak Indi tetap semangatkan teman-teman untuk ayo kita memiliki sikap hati yang benar, kita menjaga hati kita untuk kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan mau dan Tuhan sudah siapkan untuk kita lakukan. Kita berdoa teman-teman ya. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami bahwa kami mau dan harus memiliki sikap hati yang benar, memiliki hati yang mau melakukan seperti yang Tuhan sudah tetapkan untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan mau. Mampukan kami untuk bisa melakukan itu semua Tuhan. Mampukan kami untuk bisa menjadi berkat buat dimanapun kami berada, di rumah kami, di lingkungan kami Tuhan, kami mau tetap menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang selalu memimpin kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dan Kak Indri mau ingatkan sekali lagi, Tuhan gak pernah tinggalin teman-teman. Tuhan tidak pernah sekali-kali membiarkan kita. Saat kita datang ke hadapan Dia, apapun kondisinya, apapun situasinya, Tuhan gak pernah meninggalkan teman-teman. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa, Tuhan memberkati.